Halo, perkenalkan nama saya Kifli Naomi dari Accounting 2023 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, kemudian akan membuat laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini bedanya sama jurnal umum itu, kalau jurnal umum itu kan mencatat transaksi, setiap transaksi yang kita lakukan eh, pada periode tertentu. Nah, jurnal penyesuaian ini sama, namun ada akun-akun yang berubah. Nah, jadi ada perubahan saldo pada akun-akun tertentu yang nantinya itu akan memperlihatkan jumlah saldo pada akhir periode. Nah, saldo di akhir periode ini nanti itu bagi pemilik itu mereka bisa tahu kalau perusahaan ini itu mendapatkan pendapatan ataupun beban bersih. Kemudian ada buku besar penyesuaian. Nah, buku besar penyesuaian sendiri itu fungsinya sama seperti buku besar yang pada umumnya. Nah, namun di jurnal penyesuaian ini kan ada yang namanya penambahan akun atau perubahan jumlah saldo sehingga otomatis itu akan berimpact kepada buku besar dan juga neraca saldo sehingga dinamakan buku besar setelah penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian di jurnal penyesuaian ini ada yang namanya deferral dan aktual. Nah, deferral sendiri itu memiliki arti bahwa suatu beban itu sudah dibayar atau pendapatannya itu sudah diterima. Contohnya itu prepaid expense atau pendapatan yang diterima di muka. Nah, contoh dari prepaid expense itu seperti ketika kita itu membeli sebuah peralatan. Nah, nanti akunnya itu masuk ke beban depresiasi di debit, kemudian akumulasi beban depresiasi di kredit. Nah, jadi prepaid expense itu artinya itu bebannya sudah dibayar, tapi bebannya itu belum diakui. Nah, kemudian kalau di eh, eh, pendapatan diterima di muka, itu kan pendapatannya sudah kita terima. Nah, nanti akunnya itu akan berubah menjadi pendapatan jasa. Kemudian ada yang namanya accrual. Nah, accrual sendiri itu adalah pendapatan yang belum diterima atau bebannya itu belum dibayar. Nah, accrual ini memiliki dua akun, yaitu accrued revenue dan juga accrued expense. Nah, accrued revenue itu seperti yang tadi dibilang, itu pendapatan yang masih harus dibayarkan. Nah, contoh dari accrued revenue itu seperti piutang pendapatan. Nah, kemudian accrued expense itu beban yang masih harus dibayar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri itu isinya itu ada pendapatan dan juga beban perusahaan. Nah, beban perusahaan ini bisa apa saja seperti beban sewa, beban utilitas, seperti itu. Nah, di laporan laba rugi ini nanti kita itu dapat mengetahui perusahaan kita itu rugi atau untung dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan saldo di saldo laba atau bisa juga dibilang sebagai laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah keuntungan perusahaan dikurangi dividen sebelumnya. Nah, istilah laba ditahan ini kan artinya dananya itu belum dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, artinya itu masih dipegang oleh perusahaan. Nah, setiap sisa keuntungan yang ada di perusahaan itu nanti itu akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perusahaan. Bisa saja mendorong ekonomi perusahaan itu bisa saja berupa hutang yang harus dilunaskan, seperti itu. Kemudian ada yang namanya laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini isinya itu ya aktiva, terus hutang serta modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, di dalam laporan ini itu ada isinya aset perusahaan, kemudian kewajiban ekonomis perusahaan seperti hutang ataupun modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan ini memberikan informasi atau gambaran kepada pemilik itu tentang kondisi keuangan yang sedang dialami oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini seperti namanya, yaitu melacak pencatatan atau pemasukan atau pengeluaran yang ada di kegiatan perusahaan tersebut. Nah,
Fungsinya itu ya supaya kita itu bisa tahu pengeluaran perusahaan itu dibelanjakan di mana saja, kemudian pemasukannya itu ada apa saja. Nah, laporan arus kas ini ada tiga kegiatan, ada operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, untuk operasional, operasional ini artinya itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya itu membeli perlengkapan, kemudian hutang kepada supplier, terus pembelian persediaan. Nah, umumnya kalau kegiatan operasional ini barang yang dibeli itu jangka waktunya itu kurang dari setahun. Kemudian ada yang namanya investasi. Nah, investasi ini adalah pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Nah, jadi aset tetap ini memiliki jangka waktu lebih dari setahun. Contohnya, investasi itu seperti membeli mesin. Nah, kan kita tidak mungkin membeli mesin setiap tahun. Seperti itu. Contoh lain dari investasi itu adalah menerima uang dari penjualan tanah. Kemudian ada yang namanya pendanaan. Pendanaan ini berupa suntikan dana atau dibilang adalah modal usaha yang diperoleh oleh perusahaan melalui pihak yang memberikan dana kepada perusahaan kita. Contohnya adalah kita menerima uang dari pinjaman. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai istilah akuntansi tadi, tidak akan jelas jika kita itu tidak mencoba contoh soal secara langsung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 8 contoh soal jurnal penyesuaian, dan soal ini tuh berhubungan dengan video saya yang pertama. Kemudian ini juga ada dari jurnal umum dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin di video saya yang pertama. Dan nanti jurnal penyesuaian ini nanti akan saya taruh di jurnal ini. Dan nanti saya akan membuat buku besar penyesuaian dan raca saldo penyesuaian menggunakan pivot table juga dengan menggunakan jurnal yang ini. Oke, jadi tidak lama kita ke soal yang pertama. Yang pertama, perlengkapan alat tulis sebesar 3,5 juta dan kertas A4 1.600.000 habis terpakai. Nah, di sini habis terpakai itu kan artinya sudah menjadi beban. Jadi bebannya itu bertambah. Beban bertambah di debit. Lalu perlengkapan habis terpakai. Otomatis perlengkapannya itu berkurang. Nah, perlengkapan ini adalah aset. Aset berkurang di kredit. Jadi, jurnalnya adalah pada tanggal 31. Tadi ada beban perlengkapan. Atau yang bisa kita bilang sebagai supplies expense. Bertambah di debit, kemudian supplies-nya berkurang di kredit. Nah, di sini kita totalkan 3.500.000 dan 1.600.000 yaitu 5.100.000. Jadi kita tulis di sini 5.100.000 seperti itu. Naik ke bawah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke soal berikutnya. PT Surya Inti membayar sewa gedung sebesar 10 juta pada tanggal 18 Desember 2023. PT Surya Inti mencatat pembebanan di tanggal 31 Desember 2023. Nah, di sini kan pembebanannya itu di tanggal 31 Desember 2023. Jadi, yang dihitung itu 1 bulan dari keseluruhan penyewaan. Nah, cara menghitungnya adalah 1 bulan per 12 bulan dikali total harga penyewaan yaitu 10 juta dan kita akan mendapatkan total 833.333 ribu. Nah, di sini kan pembebanannya artinya kan sudah menjadi beban. Jadi bebannya itu bertambah seharga 833.000 di debit. Kemudian kan sudah membayar, berarti sewa dibayar di mukanya itu berkurang. Berkurangnya di kredit. Di sini kita rent expense. Ini dan juga debit rent sebesar 833.333. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke soal berikutnya. Adanya penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Nah, ketika kita itu membeli sebuah aset, akan ada yang namanya pengurangan
nilai seiring kita itu memakai aset tersebut atau yang bisa kita bilang itu sebagai penyusutan. Nah, karena peralatannya ini kan sudah dipakai, berarti bisa kita bilang sebagai beban penyusutan. Nah, beban itu artinya kan bertambah, berarti bertambah di debit. Kemudian ada yang namanya akumulasi depresiasi peralatan. Nah, artinya itu adalah total akumulasi dari beban penyusutan. Nah, karena bebannya itu kan bertambah di debit. Nah, akumulasi depresiasi itu berkurang di kredit. Nah, kenapa akumulasi depresiasi ini berkurangnya di kredit? Karena akumulasi ini kontra aset. Nah, aset itu kan bertambah di debit. Karena akumulasi depresiasi ini bersifatnya mengurangi, maka berkurangnya itu di kredit. Jadi di sini ada yang namanya depreciation expense dan ini accumulated depreciation equipment sebesar 1 juta. Kemudian kita ke soal berikutnya. PT Surya Inti mengerjakan jasa yang sudah dibayarkan PT Jaya Jaya pada tanggal 20 Desember 2023. Nah, di sini kan sudah dikerjakan. Artinya pendapatan diterima di mukanya yang tadi sudah dibayarkan itu kan berkurang. Jadi, jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka itu berkurang di debit. Jadi, di sini unearned service revenue. Nah, lalu karena sudah mengerjakan jasa, jadi pendapatan jasanya itu bertambah. Bertambahnya di kredit. Dan di sini ada yang namanya service revenue. Kemudian soal berikutnya. Ternyata PT Makmur menambah 1 kali konsultasi perpajakan lagi sebesar 2.500.000. Nah, ini kan mereka PT Makmur ini ingin menambahkan konsultasi perpajakan. Jadi mereka itu ada yang namanya piutang pendapatan. Jadi mereka itu ada piutang pada perusahaan PT Surya Inti, yaitu perusahaan kita yang harus mereka bayar. Jadi piutang itu kan aset. Jadi piutang dari PT Makmur ini pada PT Surya Inti ini bertambah dan bertambahnya itu rumahnya di debit. Ini ada yang namanya piutang pendapatan atau account receivable. Nah, kemudian karena PT Makmur ini kan memiliki piutang dan kita harus mengerjakan jasa. Nah, jadi pendapatan jasa kita itu bertambah, bertambahnya di kredit. Service revenue. Di sini sebesar 2.500.000. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ternyata PT Surya Inti menerima tagihan tambahan untuk telepon dan air sebesar 700.000. Nah, menerima tagihan untuk telepon dan air. Nah, ini merupakan utilitas. Nah, karena mendapatkan tagihan tambahan, berarti kan sudah, artinya mereka itu sudah menggunakan utilitas tersebut. Nah, jadi sudah menjadi beban. Nah, beban seperti yang tadi bertambah di debit, lalu mereka kan belum membayar, jadi utangnya itu masih ada. Jadi utang itu juga bertambah di kredit. Jadi di sini ada beban utility expense atau beban utilitas yang bertambah di debit. Kemudian yang di sini yang berkurang di kredit adalah utang utilitas sebesar tadi 700.000. PT Surya Inti meminjam uang di bank sebesar 120 juta dan harus membayar bunga 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan per bulan. Nah, per bulan ini kan artinya 120 juta kita kalikan dengan 10%, kita mendapatkan 1 juta. Nah, jadi bunga yang harus dibayarkan itu 1 juta per bulan. Nah, di sini kan PT Surya Inti kan meminjam dan sudah eh, disuruh membayar bunga. Nah, artinya itu adalah beban bunga dan juga hutang bunga.
Nah, jadi beban bunga bertambah di debit, kemudian hutang bunga juga bertambah di kredit. Sebesar 1 juta. Kemudian pertanyaan yang terakhir, PT Surya Inti membayar upah kepada 10 orang karyawan sebesar 200.000 per karyawan. Nah, di sini kan ada 10 orang, jadi 200.000 kita kalikan dengan 10, kita mendapatkan 2 juta. Nah, di sini kan PT Surya Inti harus membayar upah, jadi beban untuk membayar upah itu bertambah, bertambahnya di debit, kemudian hutang untuk membayar karyawan ini bertambah juga di kredit. Jadi akunnya ini eh, beban gaji dan juga utang gaji sebesar 2 juta. Ini kita sudah menyelesaikan soal jurnal penyesuaian, lalu kita coba total apakah balance. Nah, jadi ini balance ya. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat buku besar. Nah, cara kita membuat buku besar penyesuaian itu seperti di video saya yang pertama, kita memblokir ini semua. Kemudian insert pivot table. Oke. Nah, di sini yang kita pakai itu tanggal, debit, kredit, dan akun. Akunnya kita masukkan ke filter. Seperti ini. Nah, lalu kita tinggal menseleksi kategori. Jadi yang pertama kita ada cash. Nah, seperti ini. Kemudian kita ya, sebenarnya jika mau itu kita bisa saja merefresh di buku besar yang dulu kita sudah buat, namun untuk lebih jelas lagi saya akan membuat yang baru. Nah, setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, seperti tadi kita blok ini semua, insert pivot table, akun, debit, kredit. Dan untuk sementara kita menambahkan tanggal ya. Lalu di sini kita fill item and sets, terus calculated field, kita tulis debit. Ini sama seperti di video saya yang pertama untuk membuat neraca saldo. Nah, jika debit lebih dari kredit, maka debit dikurangi kredit, tidak, maka sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga menambahkan yang kredit. Kredit ini kebalikannya, jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Tidak, maka sama dengan 0. Seperti ini. Nah, lalu ini kita write. Nah, seperti ini. Nah, lalu tadi kan kita masih pakai tanggal. Nah, ini kan balance, namun hasilnya itu salah karena kita itu masih pakai tanggal. Nah, tadi itu saya menggunakan bantuan tanggal karena di laptop saya ketika menggunakan pivot table analyze itu somehow tidak terdetek. Jadi kita hilangkan saja tanggal ini, hilangkan tanggal, kemudian kita total. Nah, seperti ini. Jumlahnya sama, dan balance.
Nah, setelah membuat neraca saldo, kita akan membuat yang namanya laporan laba rugi, laporan saldo ditahan, saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan. Untuk membuat laporan, kita itu membutuhkan neraca saldo. Nah, jadi sebelum itu kita akan mengcopy paste neraca saldonya di sheets yang baru. Laporan yang ingin kita buat, yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang pertama kita menulis dulu, kita pilih Surya Inti. Laporan, laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal, kalau laporan laba rugi ini isinya pendapatan dan juga beban apapun yang ada di perusahaan kita. Nah, jadi pertama kita harus menulis ada pendapatan apa saja. Nah, sebelum itu lebih baik kita itu menggunakan data validation juga ya. Jadi, untuk sementara kita buat seperti ini. Kemudian data validation, source-nya dari sini saja. Nah, jadi pendapatan di sini adanya service revenue, yaitu pendapatan jasa. Nah, untuk mengetahui berapa yang kita dapat di pendapatan saja, kita menggunakan rumus sum if di sini itu ada range, kriteria, dan sum range. Nah, range di sini itu artinya itu kita itu mau mencari dari mana. Nah, kita kan mau mencarinya dari neraca saldo ini, tapi dari perkumpulan akun-akun. Jadi range-nya itu kita blok ini semua. Ini. Kemudian kriteria, apa yang ingin kita cari? Yaitu 400 service revenue. Nah, kemudian kita carinya total saldonya itu berapa. Nah, kita cari yang service revenue itu kan ada di kredit. Jadi kita memblok yang ada di kredit. 10.700.000. Apakah sesuai? Iya, sesuai. Seperti itu. Nah, lalu untuk beban, kita menulisnya beban. Nah, seperti tadi kita melakukan data validation, kita pilih yang list, source-nya di sini. Ini fungsi data validation ini supaya kita pun tidak usah ribet-ribet mencatat, lalu ketika ada salah pun kita tidak perlu repot-repot untuk mengganti. Nah, di sini beban apa saja yang kita ada. Nah, di sini kita tinggal lihat aja ada supply expense, depreciation expense. Nah, expense ini kita tulis semua. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan rumus sum if. Yang ingin kita cari itu dari perkumpulan akun, kirimnya. Lalu yang kriteria yang ingin kita cari itu supply expense. Lalu kita lihat supply expense ini ada di debit. Kita blok yang debit. Nah, 11.100.000. Betul. Sebelum kita lanjut, kita itu harus menambahkan string di rumus kita. Nah, tujuannya ini supaya rumusnya itu tetap nyambung. Nah, seperti ini. Nah, jadi coba kita sesuaikan. Depreciation expense 1 juta. Tuh. Lalu salaries and wages expense 4 juta. Betul. Rent expense 833.333 betul. Dan selanjutnya juga betul karena sudah memakai rumus string. Jadi kita tidak perlu untuk menulis satu-satu. Nah, lalu kita lihat totalnya
Di sini ada berapa total beban? Beban di sini kita jumlahkan 20 juta. Nah, di sini kan pendapatan dikurangi beban, jadi otomatis rugi perusahaan kita. Dan kita menamakannya adalah rugi neto. 6 pendapatan dikurangi beban. Jadi perusahaan kita rugi sebesar 10.085.333 ribu rupiah. Di sini adalah laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba ditahan. Ini kita menulis PT Surya Inti, laporan laba ditahan atau saldo laba untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, di sini kita menuliskan saldo laba per 1 Desember 2023. Nah, kita tidak mempunyai saldo laba apa-apa pada tanggal ini, jadi kita tulis saja 0. Kemudian, kita menuliskan rugi neto kita, yaitu sebesar segini. Nah, sehingga kita akan mengurangi saldo laba dan juga rugi kita. Kemudian di sini kita ada yang namanya private sebesar 10 juta. Jadi kita mengurangi saldo laba kita itu dengan private sebesar 10 juta. Sehingga saldo laba yang kita punya itu, kita menambahkan saldo laba kita itu dengan private. Saldo laba kita per 31 Desember 2023 yaitu menambahkan ini. Kita mempunyai saldo laba sebesar 20.085.333 ribu. Kemudian yang terakhir kita membuat laporan posisi keuangan. Dan di sini seperti yang sudah saya jelaskan, laporan posisi keuangan ini isinya aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kita harus menulis asetnya ini ada apa saja, kemudian liabilitas dan ekuitasnya ini ada apa saja. Nah, pertama kita akan menulis aset. Kemudian kita menggunakan data validation terlebih dahulu. Nah, data validation, seperti ini. Aset kita ada apa saja itu kita tinggal lihat. Yang pasti kas, bank, account receivable, piutang. Kemudian ada prepaid rent. Kemudian ada supplies dan equipment dan akumulasi. Lalu kita menggunakan rumus sum if. Lalu kita sambungkan saja. Nah, di sini kan di debit ya. Berarti yang 00 ini ada di kredit. Nah, di sini supplies-nya itu kita memang 0 ya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melist eh, liabilitas. Nah, ini.
Nah, lalu kita akan menulis yang beban. Beban di sini kita cuman ada modal dan juga saldo laba. Kita saldo laba. Ini kan 500 ribunya di kredit ya, jadi kita string aja. Terus saldo labanya ini kan di sini ya, kita minimkan. Karena kalau kita totalkan liabilitas dan ekuitas, maaf ini seharusnya ekuitas ya. Nah, jadi totalnya sama dengan yang atas. Jadi laporan posisi keuangan kita balance. Jadi sekian video dari saya. Kita sudah membuat jurnal penyesuaian di sini. Kemudian kita sudah membuat buku besar penyesuaian. Lalu kita juga sudah membuat neraca saldo penyesuaian. Dan kita juga sudah membuat berbagai laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, saya harap dengan video ini sudah semakin jelas dan kalian sudah mengerti cara membuat jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, hingga laporan-laporan yang sudah saya kerjakan ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih.